ternyata Selim selalu mendatangi Idil saat ia ingin melupakan permasalahan yang menghinggapinya. Sementara itu, Sera merasa tidak suka saat dikunjungi Burak di rumahnya. Burak tiba di rumah Sera dengan diantar oleh Naslim. Meskipun begitu, reaksi berbeda ditunjukkan oleh ibunya Sera. Sebab ini kali pertama seorang lelaki mengunjungi putrinya. Setelah diusir oleh Sera, Naslim bertemu dengan Barbar. Di situ ia memberitahu jika Sera dikunjungi oleh seorang lelaki. Mendengar itu, Barbar pun penasaran siapakah lelaki itu. Di depan rumah Sera, ia pun melihat sebuah mobil mewah. Sementara itu, ibunya Sera bertanya kepada Burak di mana ia tinggal. Setelah mengetahui pemuda itu tinggal di lingkungan elit, ibunya Sera sangat antusias. Di sisi lain, Selim sangat menikmati kebersamaannya dengan Idil. Menurutnya, hanya wanita itu yang mengerti perasaannya. Sera semakin tidak nyaman saat ibunya menceritakan masa lalu keluarga mereka. Di luar, ia pun mengusir Burak. Lalu terjadilah pertengkaran kecil sebab Sera menganggap Burak mengikutinya. Pemuda itu pun membela diri jika ia tidak memiliki maksud jahat. Ia bahkan berjanji akan merahasiakan mengenai identitas Sera yang sebenarnya. Saat akan memasuki mobilnya, Burak dihampiri oleh Barbar. Preman itu mempersalahkan kenapa Burak memasuki wilayahnya tanpa izin. Padahal maksud ia yang sebenarnya adalah menyuruh Burak untuk menjauhi Sera. Setelah permintaan maaf Ihsan kepada putranya membuat hubungan mereka semakin baik. Kini mereka sedang makan malam bersama. Namun di situ Selim menyarankan kepada ayahnya untuk menceraikan Asena. Alasan dari pemuda itu menurutnya perempuan itu tidak bisa menggantikan ibunya. Tuntutan ini membuat Ihsan marah, namun ia bisa menahannya. Sera terus diinterogasi ibunya siapa sebenarnya Burak. Meskipun tidak mudah menjelaskan kepada ibunya, Sera pun mengatakan jika mereka hanya berteman. Asena bertanya kepada suaminya bagaimana mengenai makan malam bersama Selim. Melihat raut wajah suaminya yang sedikit kesal, Asena pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bibi Aisyah memperingatkan Sera agar ia berhati-hati dengan pemuda bernama Barbar. Di kampus, Burak menjadi bahan perbincangan teman-temannya, tidak biasanya ia datang terlambat. Setelah mereka berhasil melihat pemuda itu, Burak justru pergi begitu saja tanpa memperdulikan mereka. Asena memperingatkan suaminya mengenai pesta yang akan ia gelar di rumah. Karena ia sibuk bekerja, acara itu pun dipercayakan kepada Asena. Burak menceritakan kepada teman-temannya jika mobilnya rusak. Ia mengaku beberapa orang mendatangi parkiran lalu merusak mobilnya. Teman-temannya pun merasa terkejut dan meminta untuk menyelidiki hal ini. Tepat pada saat itu Burak melihat Sera lalu menghampirinya. Pemuda itu pun meminta maaf karena bukan maksudnya memata-matai. Selim yang sangat penasaran kemudian menghampiri mereka. Sera yang kesal kemudian pergi. Tentu saja Burak tidak menceritakan apapun kepada Selim mengenai apa masalahnya. Diam-diam Barbar mengutus Saleh anak buahnya untuk menyelidiki tentang Burak. Setelah informasi dirasa cukup, Barbar memerintahkan anak buahnya lagi untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, di lokasi gym, Asena semakin dekat dengan Coach Baris. Bahkan mereka telah mengenal satu sama lain. Selim mencoba menemui Sera, namun gadis itu masih merasa kesal masalah Hulia. Selim memohon kepada Sera jika semua ini bukanlah salahnya. Sebab menurut dokter, wanita itu memiliki gangguan mental. Biricik sembunyi di toilet untuk makan kue, namun ia memutahkannya lagi. Sera yang kebetulan di toilet melihat perbuatannya itu. Saat pulang berbelanja dari pasar, Bibi Binas dihadang oleh Naslim. Apalagi kalau bukan putrinya itu membutuhkan uang. Bibi Binas merasa heran padahal putrinya itu sudah bekerja. Namun karena sayang, ia pun memberikan semua uangnya. Naslim kemudian mampir di toko buah. Namun pemilik toko buah itu merasa tidak suka putranya mengobrol dengan gadis itu. Siang itu Asena memiliki janjian dengan Nil dan Idil. Namun ternyata Idil mengabarkan jika ia datang terlambat. Asena merasa iri dengan Nil. Sebab semua yang menempel di tubuh putri tirinya itu semua adalah barang bermerek.
Beberapa saat kemudian Idil datang. Dari sini kita tahu jika mereka bertiga berteman baik. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit. Mulai sekarang Hulia akan ditemani ibunya. Di situ Ihsan tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Sera, sebab wajah gadis itu mengingatkannya kepada mantan pacarnya. Setelah itu Onur memerintahkan Selim untuk mengantarkan Sera karena mereka melewati jalan yang sama. Asena, Nil, dan Idil adalah gerombolan sosialita, sebab pertemuan mereka selalu membicarakan mengenai strata sosial. Berada dalam satu mobil membuat Selim dan Sera sama-sama canggung, sebab masalah Hulia telah membuat mereka saling bertengkar. Kebetulan lalu lintas saat itu sedang macet. Selim mengajak Sera untuk mampir ke kedai kopi. Sementara itu Ihsan meminta saran kepada Onur bagaimana memperbaiki hubungan dirinya dengan Selim. Saat sedang mencari Selim, Biricik dihampiri oleh Burak. Namun pemuda itu mengalihkan pembicaraan saat dirinya ditanya Biricik mengenai masalah mobil dan Sera. Di kedai kopi, Sera menemukan sisi lain dari Selim. Ia menunjukkan sikap yang ramah di hadapan pelayan seorang pria tua. Di situ mereka berniat untuk memperbaiki hubungan. Setelah berbincang, ternyata mereka memiliki kesamaan. Selim ditinggal ibunya, sementara Sera ditinggal ayahnya. Setibanya di rumah, Selim beralasan jika ia terjebak macet. Onur memberitahu jika Selim tadi mengantarkan Sera terlebih dahulu. Dari situ Asena tahu jika Selim tengah dekat dengan seorang wanita. Sementara itu Sera ditunjukkan ibunya foto-foto di masa lalu. Ibunya memberitahu jika ia memiliki cinta pertama bernama Ihsan. Flashback jika Ihsan saat itu datang di mana keluarga mereka sedang bangkrut. Ayah Selim itu menawarkan bantuan, namun ibu Sera menolaknya. Semenjak saat itu mereka tidak bertemu kembali, padahal mereka masih saling mencintai. Meskipun penasaran, hingga tahap ini Sera belum tahu jika Ihsan adalah ayahnya Selim. Semenjak kedekatannya dengan Sera, Selim menjadi semangat untuk belajar, sebab tidak bisa dipungkiri jika pemuda itu mulai mencintai Sera. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sera di rumahnya. Ia melamun karena mulai mencintai Selim. Pria misterius menawarkan diri untuk mengantar Sera ke kampus. Di sisi lain, Asena masih penasaran siapa gadis yang dekat dengan Selim. Meskipun telah tanya dengan orangnya langsung, namun ia belum mendapatkan informasi yang jelas. Ia pun lalu memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Selama perjalanan, pria misterius berbasa-basi kepada Sera menanyakan mengenai ayahnya. Padahal pria misterius diutus ayahnya Sera untuk melindungi keluarga itu. Bibi Binas memberitahu ibunya Sera jika ia sudah kewalahan mengatasi Naslim, sebab putrinya itu selalu membuat masalah. Di sisi lain, Barbar mendatangi kos-kosan Naslim. Selim menawarkan kepada Burak untuk ikut menyelidiki siapa yang telah merusak mobilnya. Takut kebohongannya terbongkar, Burak menyuruh Selim untuk tidak memperpanjang masalah ini. Ternyata Naslim kalah judi. Ia lalu mencuri uang dari salah satu pelanggan di tempat kerjanya. Itulah sebabnya kini ia menjadi buronan. Bibi Binas jadi tahu masalah ini sebab ia ditelepon oleh orang yang tidak dikenal. Ibunya Sera kemudian mencoba menenangkannya. Barbar memberikan sejumlah uang kepada Naslim, namun ia tidak bisa menjamin akan bisa melindunginya. Karena membutuhkan uang, diam-diam Asena menjual kalung pemberian Ihsan. Eda menyombongkan dirinya di hadapan Biricik jika ayahnya adalah orang penting di negara itu. Menurut Biricik itu tidaklah penting, lalu mereka menemui Sera, sebab ia hanya penasaran siapa sebenarnya gadis itu. Sayangnya ada Onur yang memanggil Sera, sedangkan ia tidak mendapatkan informasi apapun dari Burak. Profesor Onur berterima kasih kepada Sera sebab ia telah membuat Selim mendapatkan nilai bagus. Sera yang merasa tidak menyangka, ia pun langsung menemui Selim. Dan sebab inilah hubungan mereka semakin dekat. Asena pulang kampung dan curhat kepada ayahnya jika akhir-akhir ini ia kesulitan mendapatkan uang dari suaminya. Naslim membaca pesan yang dikirim Barbar kepada Sera.
Dari situlah Naslim mengetahui jika dirinya hanya dimanfaatkan. Sementara itu, Biricik membuat janjian dengan Asena. Gadis itu memperingatkan Asena agar tidak mencampuri urusannya. Menurutnya, ia bisa mendapatkan Selim tanpa bantuannya. Namun Asena merasa tidak yakin. Untuk itu, ia menawarkan kepada gadis itu jika suatu waktu membutuhkan bantuannya. Namun lagi-lagi Biricik menolak. Terakhir, Asena kemudian menggertak jika Selim mencintai wanita lain. Ali sedang pamer kepada teman-temannya jika ia sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dan gaji yang memadai. Di rumah, Asena memberitahu semuanya jika ia menghandle acara pesta nanti dengan sangat baik. Nil juga memberitahu jika Selim mendapatkan nilai B+. Tentu saja ini membuat terkejut seluruh anggota keluarga, terutama Asena. Pinar menggoda Sera jika pasti sahabatnya itu sedang memikirkan Selim. Candaan itu kemudian didengar oleh ibunya Sera dan menanyakan siapa itu Selim. Pinar pun menjelaskan jika ia adalah putra dari Ihsan Kutlusay, pemilik kampus Sera. Mendengar nama itu, ibunya Sera merasa tidak asing. Jika orang yang ia duga benar, ia tidak ingin nasib putrinya sama seperti dirinya. Ini benar-benar mengganggu pikiran ibunya Sera hingga membuatnya harus berurusan lagi dengan alkohol. Asena merasa bosan karena harus berurusan dengan Selim dan Nil. Yang lebih membuatnya kesal, Ihsan suaminya selalu membela anak-anaknya itu. Ada momen lucu saat Pinar dan Sera mendapati tamu hotel mereka sedang bertengkar. Pinar mengaku tidak akan menikah, takut terjadi KDRT. Bibi Binas bercerita kepada ibunya Sera bahwa saat mengunjungi kos-kosan Naslim, ia melihat putrinya itu badannya memar. Ia lalu menduga jika putrinya itu telah dihajar banyak orang. Sebelum bekerja, Ali mendapatkan nasihat dari sang ayah. Jika nanti jangan sampai ia mempermalukan kakaknya. Apalagi saat ini semua tahu jika hubungan Ihsan dan Asena kurang baik. Onur memberitahu pegawainya jika akan ada karyawan baru bernama Ali. Selim mulai tidak bisa jauh dari Sera, untuk itu ia selalu mencarinya. Kali ini ia menawari gadis itu untuk datang ke pesta di rumahnya. Di sisi lain, Biricik juga menyuruh Burak untuk bisa membawa Sera ke pesta. Ide itu pun kemudian disambut baik oleh pemuda itu. Sayangnya baru membahas masalah itu, tiba-tiba Asuman datang. Ia mengaku kangen dengan Burak. Asena semakin berani mengajak Kos Baris untuk ketemuan. Saat sedang berada di perpustakaan, Sera tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pinar jika hotel tempat mereka bekerja mendapatkan orderan catering di sebuah pesta. Burak membuat kejutan dengan menutup mata Sera dari belakang. Namun gadis itu justru merasa tidak suka. Burak secara terang-terangan mengajak Sera untuk pergi pesta bersamanya. Namun Sera menolak dengan alasan ia harus bekerja. Di rumah, ibunya Sera merasa heran dirinya tiba-tiba mendapatkan kiriman bunga. Sementara tukang bunga justru mendapatkan intimidasi dari Barbar. Penjual buah dan sayur merencanakan dengan putranya untuk pindah tempat sebab tidak kuat dipalak preman. Cinta membuat Selim tidak tahan untuk menghubungi Sera. Segala alasan dipakainya, termasuk ia kembali ingin dimentori oleh Sera. Biricik diingatkan ibunya untuk tidak makan sembarangan. Padahal ia sering makan kue sembunyi-sembunyi. Setibanya di rumah, Sera terkejut mendapatkan kiriman bunga dari Burak. Tidak seperti biasanya, pagi itu Asena mendapatkan hadiah kalung dari Ihsan. Nil mengajak adiknya itu untuk melupakan kejadian masa lalu mengenai ibu mereka. Di sisi lain, Bibi Binas curhat mengenai Naslim kepada Sera. Ia berharap jika putrinya itu bisa dicarikan kerja di universitas. Sera menjawab ia akan mengusahakan namun tidak janji. Seperti biasa, Barbar meminta jatah kepada tukang penjual sayur dan buah. Namun saat Sera lewat, sikapnya berubah dan berpura-pura baik kepada mereka. Burak tidak memberitahu Biricik jika ia gagal membujuk Sera untuk diajak ke pesta. Di sisi lain, Sera bertanya kepada bagian informasi mengenai lowongan kerja. Di waktu yang sama, Selim datang dan ia juga menawarkan bantuan.
Saat berjalan keluar, Sheila hampir jatuh namun ditangkap oleh Selim. Pemuda itu kemudian mengajaknya ke pesta, namun Sheila lagi-lagi menolak karena harus bekerja. Biricik memberitahu Burak jika Selim mencintai Sheila. Kenyataan pahit ini membuat Burak dan Biricik bekerja sama untuk memisahkan mereka. Seketika itu sikap Burak terhadap Selim berubah. Ia tiba-tiba pergi saat sahabatnya itu datang. Tanpa sengaja Burak bertemu dengan Sheila. Gadis itu langsung bertanya kenapa ia mengiriminya bunga. Dengan tegas, Sheila menyuruh Burak untuk menjauh darinya. Tak lama dari itu, teman-teman Burak datang menyaksikan pertengkaran itu. Biricik mengatakan jika Burak menyukai Sheila. Merasa dilihat Selim, Burak kemudian mencium Sheila. Tentu saja itu membuat gadis itu marah lalu menamparnya. Bukan hanya marah dengan Sheila, Burak ternyata marah juga dengan Selim. Pemuda itu segera pergi dengan memacu kendaraannya dengan kencang di jalan raya. Sementara itu, ibunya Sheila mendapatkan kunjungan orang yang misterius. Burak tidak menyadari jika ia diikuti dari belakang. Saat mobilnya melaju dengan kencang, sebuah mobil memepetnya. Setelah itu mobilnya terbalik dan ia pun mengalami kecelakaan fatal. Penasaran dengan nasib Burak? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.